Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali kita belajar bersama, belajar membaca, belajar mengartikan, dan tentunya mencoba untuk memahami sebuah kitab Mukashafatul Qulub, pengarangnya Imam Ghazali, tersingkapnya Mata Hati. Sahabat, sebelum dilanjut kita doakan pengarangnya, semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya dan ampunan kepada beliau berserta orang tuanya, berserta mukminin dan mukminat. Sahabat, kita telah sampai di halaman 20 ya sahabat. Di sini sahabat. Jadi sabda Nabi ya sahabat. Ini sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tumitu, janganlah kamu mematikan kuluba, hati-hati kamu, bikasrotin to'am. Sampai sini kemana sahabatnya? Nabi bersabda, janganlah kamu mematikan hati kamu dengan banyak makan dan minum. Sesungguhnya hati itu akan mati seperti matinya tanaman ketika banyak air padanya, itu sahabat. Jadi ketika tanaman banyak air justru mati sahabat ya. Tentunya ini tanaman yang biasa di tanah ya sahabat, bukan tanaman yang ada di air ya sahabat, maksudnya begitu. Nah, kita lanjut sampai sini ya sahabat. Walaqad sabaha, dan sungguh telah diserupakan zalika, yang demikian itu, maksudnya cerita yang di atas ya, tentang banyak makan ya. Ba'dus solihina, sebagian dari orang-orang soleh, bi'ana maksudnya dengan yang bahwasannya ini gitu ya. Maidatan itu perut ya, tempat makan perut. Kal kidri, seperti kidri itu kita apa ya, bahasa kita tuh kuali ya sahabat. Tahta kolbi, adanya di bawah hati. Nah ini tugla, dia tuh mendidih. Wal buhoru tuh dan asapnya. Yasilu sampai kemana? Ilaihi, ke hati. Jadi kalau mendidih tuh asapnya sampai ke hati. Bakasrotu, maka jika banyak asap ya, banyak buhori, banyak asap, tuk di ruhu tuh apa ya kalau bahasa kitanya, mengotorinya
banyak asap akan mengotori hati, dan taswiduhu, dan membuat hati ini hunya ke hati hitam. Itu ya sahabat. Wa fi kasratil akli, dengan memperbanyak makan, kilatun fahmi wa ilmi. Kalau banyak makan, kita akan menyedikitkan pemahaman dan ilmu. Gitu sahabat. Wa inna, maka sesungguhnya batnahu, perut yang kenyang, gitu maksudnya. Nah sini tutsibu fatonata, dia akan membuat hilang kecerdasan. Ini sebagian orang-orang soleh berkata seperti itu sahabat. Banyak makan, penuh perutnya, itu akan menghilangkan fatona. Kita selanjutnya ini ya sahabat. Nah ini ada hikayat lagi sahabat. Nggak ada wa ya. Hukia an Yahya bin Zakaria alaihissalam. Oh ternyata ini zaman Nabi Yahya bin Zakaria ya. Dihikayatkan dari Yahya bin Zakaria alaihissalam, Nabi ya sahabatnya. Nah ini nih. Bahwasanya iblis itu, nah ini nih, badalahu, mempunyai bandul, baginya mempunyai bandul, alaihi, atasnya, ma'alikun. Jadi malaikun itu bersama dia tuh akan baik-baik saja gitu bahasanya. Mungkin kalau kita bilang apa ya? Jadi benda itu, bandul-bandul itu kalau ada di dirinya tuh akan merasa baik-baik saja gitu. Waqala Yahya, berkata Yahya, mahajihi, ini apa ini gitu. Qala sahwatu, ini adalah keinginan hawa nafsu, allati, yang asyiddu biha, yang memancing biha, memancing untuk mengikuti syahwat ya, Bani Adam, memancing Bani Adam untuk mengikuti syahwat, keinginan nafsu gitu. Qala Yahya, berkata Yahya, ini iblisnya lagi jujur ini. Qala Yahya, ya berkata Yahya, hal tajiduli fihuma say'an, apakah itu bisa terjadi pada diriku, fihima say'an, ini kelihatan ini salah nih ya, enggak dua, ini satu. Masalahnya ini yang mu'alik ini hanya satu ya, pada luhunya cuma satu ya. Menurut saya sih fiha ya, kembali ke ini ya, say'an, sesuatu sedikit pun. Jadi bahasa kita ada ngaruh nggak tuh sedikit pun untuk saya gitu, bahasa kita yang gampang ya gitu ya sahabat. Qala, berkata iblis, lah, tidak gitu. Iblisnya jujur ya, tidak, illa annaka, kecuali kalau kamu apa itu sabata, kecuali kalau kamu tuh sabata tuh dalam kondisi kenyang, jata lailatin, pada suatu malam. Kecuali ini, jadi kalau kamu kenyang pada suatu malam, nah ini fasakol naka anis sholati, maka kami akan membuat kamu merasa berat
dari menjalankan sholat. Nah, sholat ini ternyata zamannya Yahya udah sholat ya, Nabi Yahya udah sholat ya. Cuman kita nggak tahu sholatnya kayak gimana ya sahabat. Begitu. Jadi kalau engkau kenyang nih, kami nih bahasanya kami, nah kami akan membuat kamu merasa berat menjalankan sholat. Begitu sahabat. Ya salam, kenyang ya. Saya rasa kita semua sudah pernah mengalami kalau kenyang tuh kayaknya berat ya untuk melakukan suatu perbuatan. Qala Yahya alaihissalam berkata, Yahya alaihissalam, la, nah di sini tidak, jaroma'ani, saya tidak akan berbuat salah. Nah, jadi dia tidak mau nih dalam keadaan kenyang. Nah ini ada lanjutnya, la asba'u, saya tidak akan kenyang ba'da abadan, setelah ini nih nggak akan kenyang selamanya gitu. jadi si iblis itu ngasih tahu, nih kalau kamu kenyang kamu akan merasa berat menjalankan sholat. Dan Nabi Yahya bilang, oh tidak, saya tidak akan lagi selamanya untuk mengenyangkan perut, bahasa gitu ya. Ketahuan kuncinya. Nah lalu si iblis berkata, faqala iblis, la zaroma, gitu katanya. Bahasanya iblis itu menyesal. Saya itu menyesal memberitahu gitu. Ini ada tulisannya. Saya tuh bahasanya menyesal. La ansahu ahadan abada. Saya menyesal telah memberikan nasihat. Saya tidak akan lagi memberikan nasihat kepada seorang pun selamanya gitu. Jadi dek di sini nih bahasanya kebablasan kali ya ngomong begitu tuh. Fahajihi, maka inilah firman bagi orang-orang yang yang tidak akan yasba, tidak akan mengenyangkan, tidak akan kenyang fi umrihi, di umurnya, ila lailatan. Jadi kita tidak akan membuat kita kenyang seumur hidup kita. Pakai fabiman, maka bagaimana mungkin gitu bahasa kita ya, bagi orang yang la yazu gitu. La yazu'u fi umrihi lailatan. Ya kan. Summa yatma'u ya. Summa yatma'u fi ibadati. Jadi tidak, bagaimana mungkin orang yang tidak lapar berarti kenyang ya. Bagaimana mungkin orang yang kenyang itu akan toma, akan berambisi di dalam beribadah gitu ya. Jadi kalau kenyang nggak mungkin beribadahnya tuh ambisi gitu, nggak mungkin kuat dalam hal ibadah. Jadi kesimpulan begitu sahabat. Jangan sampai kenyang, karena kenyang itu membuat kita berat melakukan ibadah. Di sini bahasanya toma ya, ambisi, keinginan kuat. Gitu sahabat. Terima kasih sahabat. Semoga bermanfaat. Sampai sini dulu ya sahabat ya. Untuk kita semua, jika salah tentunya dari saya, jika benar itu dari Allah ya. Kita minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dan minta maaf kepada para sahabat semua. Kita tutup ya sahabat dengan doa ya sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa anfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.